tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang kita minta pertolongan dan meminta diberi rezeki, dan satu-satunya zat yang harus kita jadikan sesembahan, satu-satunya zat yang paling faham akan hukum alam semesta. Para ulama menjelaskan, biasanya di bab penjelasan tentang al-Islam, apa itu makna al-Islam, apa itu makna ad-din. Kemudian di beberapa kitab itu disebutkan ciri dinul Islam. Ada beberapa ciri dinul Islam. Salah satunya bahwa dinul Islam itu, agama yang kita yakini ini adalah punya sifat sumuliyah. Apa itu Islam sebagai agama atau aturan yang sumuliyah? Islam sebagai risalah yang terakhir yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada alam semesta ini. Jadi Rasulullah itu bukan hanya diutus kepada manusia saja, tetapi kepada alam semesta. Maka dia harus punya sifat sumul, menyeluruh. Bahwa Islam itu adalah din yang mengatur segala urusan kehidupan manusia dan makhluk lain. Jadi kalau ada statement dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama, tetapi kemudian meragukan syariat Islam, maka jangan diikuti. Sebagaimana penjelasan ulama ahlu sunnah menjelaskan, la ta'atin lihmalukin fi maksiatin kholik, kata para ulama. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam hal maksiat kepada kholik. Suatu ketika sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang mantan seorang Nasrani itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa makna dari ayat 31 di surat At-Taubah?" Kenapa engkau bertanya begitu, wahai sahabat Adi bin Hatim? Karena begini ya Rasulullah, waktu kami Nasrani itu sesungguhnya kami tidak menyembah kepada pendeta-pendeta kami. Kami tidak bersujud kepada pendeta-pendeta kami. Ayat dari At-Taubah, surat At-Taubah ayat 31 itu berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta sebagai sesembahan Allah yang menentukan halal haram. Padahal kami itu tidak bersujud ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, maksud dari ayat ini adalah kalian patuh tunduk kepada pendeta-pendeta kalian pada segala sesuatu yang ternyata itu dihalalkan oleh Allah, atau kebalikannya. Jadi ketika kalian mengharamkan padahal itu dihalalkan.
Jadi ini makna dari kalian itu menyembah kepada rahib-rahib atau pendeta-pendeta kalian. Kalau kita tarik garis lurus benang merah dari ayat ini, dari penjelasan Rasulullah berkaitan dengan ini, pada hari ini dalam konsep sistem demokrasi yang saya dulu pelajari di kampus, bahkan mulai dari SMP, yang ketika itu saya pernah ikut cerdas cermat B4, saya sangat ingat itu, di Mardika kalau sekarang, itu kita menghafal butir-butir B4. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan B4 itu kita hafalkan. Kemudian kita juga dulu di kampus ada penataran B4. Ya. Saya termasuk yang terbaik waktu itu. Dan ketika pelajaran atau mata kuliah seminar Pancasila, saya dapat nilai A. Ya. Dalam konsep demokrasi, kita paham ada trias politika. Ya. Bahwa pemerintahan demokrasi itu dibagi menjadi 3. Ya. Ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada pemerintahan. Yang bagian membuat undang-undang itu adalah legislatif, yang kita pilih dalam pemilu, ya, yang dimaksud dengan anggota dewan, yang kalau di gedung yang terhormat itu mewakili beberapa komisi, ya. Ada yang bagian pendidikan, ada yang bagian anggaran, ada yang bagian lain-lain. Kalau seandainya ya, keputusan itu, undang-undang itu dibuat kemudian bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, maka kembali kepada penjelasan para ulama. La ta'atin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk itu untuk bermaksiat kepada Allah. Ada seorang ustadz terkenal di Solo, ya, bahkan sering mengisi pengajian di masjid-masjid Muhammadiyah, dan salah satu ustadz yang digemari di kalangan Muhammadiyah. Pernah menjelaskan tentang makna hakikat kemerdekaan. Ya. Jadi kadang-kadang ustadz ini memang ketika membuat materi pengajian keluar dari kebiasaan. Ya. Pernah beliau mengisi pengajian dengan materi kebiasaan kita itu membawa uang atau bowo ke kemantenan. Ya. Ini kan jarang dibahas itu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah hari besar hari raya Idul Adha itu kan banyak orang ngadakan kemantenan. Kadang sehari bisa 2, 3, bahkan 4. Pas kita ndak punya rezeki uang bingung, ya kan? Itu dibahas oleh Ustadz tadi. Kesimpulannya kata beliau, terkadang kita seringkali tidak merasakan sudah menyalahi sunnah Rasul. Ya. Sunnah Rasul itu sebetulnya sederhana ketika mengadakan walimah. Sembelihlah kambing, undanglah saudara-saudara kalian. Ya. Nah, sekarang persoalannya terkadang kita itu mengadakan acara memang besar-besaran. Kemudian di undangan itu ada gambarnya amplop. Ya. Saya teringat ketika Dr. Budi Awamayarham itu mengadakan acara resepsi pernikahan anaknya, ya. Di situ ditulis, kami tidak menerima, ya, bingkisan atau uang di acara kami. Senang itu yang nerima undangan itu, ya. Jadi itu dibahas oleh beliau, ya.
Sehingga kadang-kadang ini ada perasaan kayak ndak ikhlas ketika datang. Aduh, undangan 5 hari ini ya. Mau dikasih berapa ya kan? Masa dikasih 20.000 kan ndak pantas. Undangnya di Hotel Palem misalnya. Ya paling enggak 50.000. Pas rezekinya lagi menipis ya kan. Kembali kepada persoalan tadi, Ustadz Abdul Manaf Amin itu menjelaskan di sebuah materinya itu tentang makna kemerdekaan. Sesungguhnya apa kemerdekaan itu? Ya. Kemudian beliau menjelaskan, beliau sarjana hukum, ya, faham tentang hukum beliau. Beliau menjelaskan begini, kadang-kadang kita itu tidak sadar sesungguhnya kita sebagai umat Islam itu secara khusus dan masyarakat Indonesia itu tidak merasakan bahwa Belanda sesungguhnya tidak pergi dari Indonesia. Ya. Maknanya apa kata beliau? Secara hukum, baik perdata maupun pidana, kita itu masih menggunakan KUHP. Kitab Hukum Undang-Undang. Dan itu kebanyakan warisan dari penjajah Belanda. Kata beliau. Ya. Jadi sesungguhnya kita itu belum merdeka. Ya. Saya mengutip pernyataannya Rocky Gerung dalam sebuah podcast. Ya, ketika ditanya itu, bagaimana dengan ormas-ormas yang menuntut ditegakkannya syariat Islam? Kata beliau ini, beliau yang bukan Muslim, sesungguhnya ya, kita sendiri itu ide-ide yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh kita di atas itu sesungguhnya juga bukan dari Indonesia, kata beliau. Apa maknanya? Kita ini kan kapitalis, kata beliau. Apa itu kapitalis? Lah itu kan bukan dari Indonesia, kata beliau ini, kata Rocky Gerung. Kalau seandainya ada ormas-ormas, organisasi Islam menuntut ditegakkannya syariat, ya, maka sesungguhnya itu sah-sah saja, kata beliau. Ya. Karena sesungguhnya kita juga itu yang sekarang berlaku juga bukan dari negara kita, kata beliau. Ya. Jadi sesungguhnya kembali dari berbagai penjelasan saya tadi, kadang-kadang kita sebagai umat Islam itu fobia terhadap agama kita sendiri. Yang terbayang kalau sudah bicara syariat itu hukum potong tangan, hukum rajam. Padahal sesungguhnya syariat Islam itu bukan hanya persoalan itu. Itu bagian kecil saja. Ya. Sesungguhnya syariat Islam itu adalah syariat yang menyelamatkan kehidupan. Kita ingat bahwa di zaman Rasul itu hukuman rajam itu dilakukan ketika pelaku zinanya itu ngaku sendiri, ya. Meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka tegakkan hukum rajam kepadaku. Coba bayangkan. Jadi sesungguhnya syariat Islam itu menyelamatkan. Ya. Apa ada sekarang? Kemudian orang datang, saya telah korupsi, ya. Tolong hukum saya. Tidak ada. Bahkan sudah terbukti bersalah, masih mengajukan banding. Ya. Jadi sesungguhnya mari kita kaji ulang secara akidah itu pemahaman kita tentang syariat ini. Kadang-kadang kita itu mengikuti lagunya umat lain, ya. Lagunya musuh-musuh Islam, ya. Musuh-musuh Islam itu membuat statement yang katanya syariat Islam itu kejam, ya. Padahal sesungguhnya kalau kita belajar, sungguh menyelamatkan dan mendamaikan. Ya. Itu sudah terbukti, ya, sudah terbukti berabad-abad.
Sampai terakhir runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Karena dihianati oleh orang munafik bekerja sama dengan orang Yahudi. Kalau kita tahu ya, ketika Turki Utsmani itu masih ada terakhir-terakhir, ketika orang Yahudi diusir dari Eropa, ya, siapa yang menampung orang Yahudi itu? Ternyata kekhilafahan Turki Utsmani, ya, ditampung itu, diterima oleh mereka. Tetapi kemudian mereka bersekongkol, membuat makar, dan kemudian meruntuhkan kekhilafahan Turki Utsmani. Dan kemudian merebut kiblat umat Islam yang pertama. Oleh karena itu, nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah, mari belajar dengan semakin banyak membaca sejarah. Ya. Tentunya sejarah yang benar. Baik dari berbagai macam disiplin sejarah yang ditulis oleh kalangan ulama Islam atau orang-orang non-muslim. Kalau non-muslim itu jujur, pasti sejarahnya benar. Ya. Kita pelajari sehingga kita tidak salah faham atau gagal faham terhadap din ini. Ya, din ini yang akan membawa keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah membimbing kita di sisa-sisa umur kita ini yang kita tidak tahu kapan malaikat maut akan datang mencabut nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.